Halo sobat, pada video kali ini kita akan membahas tentang piutang. Sebelum ke video pembahasannya, silakan like dan subscribe untuk mendukung channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi untuk melihat video-video terbaru di channel ini. Banyak perusahaan melakukan penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak barang maupun jasa. Tagihan perusahaan yang dihasilkan dari penjualan semacam ini biasanya diklasifikasikan sebagai piutang. Piutang dapat diartikan sebagai tagihan atas segala suatu hak perusahaan baik berupa uang, barang maupun jasa, atau pihak ketiga setelah perusahaan melaksanakan kewajibannya. Piutang dalam sebuah perusahaan bukan hanya sekedar piutang dagang saja, akan tetapi terdapat berbagai macam piutang. Pada dasarnya, piutang dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, piutang dagang. Piutang dagang adalah piutang yang timbul dari penjualan kredit, barang atau jasa yang merupakan usaha pokok suatu perusahaan. Bila piutang timbul dari penjualan aset perusahaan yang berupa pemberian pinjaman kepada pihak tertentu, maka piutang tersebut tidak termasuk golongan piutang dagang. Pembayaran pada piutang dagang biasanya jatuh tempo dalam waktu 30-90 hari yang kemudian dilaporkan sebagai aktiva lancar. Adapun yang dikelompokkan sebagai piutang dagang yaitu yang diklasifikasikan sebagai tagihan dalam bentuk kelompok, antara lain yang pertama, tagihan yang tidak didukung oleh surat kesanggupan pembayaran hutang secara tertulis dari debitur atau pelanggan yang disebut piutang. Yang kedua, tagihan yang didukung oleh surat kesanggupan membayar hutang secara tertulis dari debitur atau pelanggan yang biasanya disebut dengan wesel tagih. Selanjutnya, jenis piutang yang kedua yaitu piutang wesel. Piutang wesel adalah piutang berupa perjanjian tertulis dari debitur kepada kreditor untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Umumnya, jangka wesel berjangka tersebut lebih dari 60 hari. Apabila piutang wesel berjangka waktu kurang dari 1 tahun, maka dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Sedangkan untuk piutang wesel lebih dari 1 tahun diberlakukan sebagai piutang jangka panjang. Selanjutnya, untuk jenis piutang yang ketiga adalah piutang lain-lain. Piutang lain-lain terdiri atas macam-macam tagihan yang tidak termasuk dalam piutang dagang maupun piutang wesel. Contoh piutang yang termasuk dalam piutang lain diantaranya yang pertama, uang muka pembelian, yang kedua, piutang kepada pegawai, yang ketiga, piutang kepada anak perusahaan, yang keempat, piutang dividen, dan masih banyak lagi. Untuk piutang yang timbul dari penjualan angsuran, pencatatannya dalam neraca dipisahkan menjadi aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Piutang yang memiliki tanggal jatuh tempo kurang dari 1 tahun ditempatkan sebagai aktiva lancar. Sedangkan yang lebih dari 1 tahun ditempatkan sebagai aktiva lain-lain. Khusus untuk barang konsinyasi, yang dicatat piutang hanyalah yang telah laku. Dalam akuntansi, untuk menghitung mutasi piutang yaitu dengan cara dikreditkan atau didebitkan sehingga akan timbul penjumlahan saldo ataupun pengurangan saldo piutang. Transaksi penjualan kredit akan berpengaruh positif terhadap saldo piutang. Sedangkan retur penjualan, pelunasan piutang, dan penghapusan piutang akan berpengaruh negatif terhadap saldo piutang. Piutang pelanggan akan didebit di kolom mutasi pada kartu piutang apabila terjadi transaksi-transaksi yang menyebabkan berkurangnya piutang. Saldo awal atau saldo akhir piutang normal adalah saldo debit. Piutang yang secara periodik dihasilkan sebuah pernyataan piutang dikirimkan kepada setiap debitur. Untuk mengetahui kemungkinan tertagih atau tidak tertagihnya piutang, secara periodik, fungsi pencatatan piutang menyajikan informasi umur piutang setiap debitur kepada manajer keuangan. Daftar umur piutang ini merupakan sebuah laporan yang akan dihasilkan dari kartu piutang. Dalam akuntansi, prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Dalam prosedur pencatatan piutang dibutuhkan kartu piutang dan buku jurnal. Kartu piutang merupakan catatan akuntansi berupa buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap pelanggannya. Sedangkan buku jurnal adalah media pencatatan transaksi secara kronologis yang berupa pendebitan dan pengkreditan rekening beserta penjelasan yang diperlukan dari transaksi. Adapun buku jurnal yang diperlukan dalam pencatatan diantaranya yang pertama, jurnal penjualan. Digunakan untuk mencatat timbulnya piutang karena adanya penjualan kredit. Yang kedua, jurnal retur penjualan.
Digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya retur penjualan. Yang ketiga, jurnal umum. Digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya piutang yang dihapus. Yang keempat, jurnal penerimaan kas. Digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya pelunasan piutang. Pada prosedur pencatatan piutang dilakukan dengan cara memposting ke dalam kartu piutang berdasarkan masing-masing jurnal dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penjualan kredit dicatat dalam jurnal penjualan atas dasar faktur penjualan disertai dengan orderan pengiriman barang. Yang kedua, retur penjualan dicatat dalam jurnal retur penjualan berdasarkan memo kredit yang disertai dengan laporan penerimaan barang. Yang ketiga, penghapusan piutang dicatat dalam jurnal umum dengan bukti memorial yang dibuat oleh bagian kredit. Yang keempat, penerimaan kas sebagai pelunasan piutang dicatat dalam jurnal penerimaan kas disertai dengan bukti kas masuk. Berikut ini contoh dari kartu piutang. Dalam pengujian atas saldo piutang usaha, konfirmasi atas piutang usaha mempunyai peran sangat penting karena dapat dikatakan bahwa konfirmasi atas piutang usaha tersebut merupakan jenis bukti yang paling dapat diandalkan dibandingkan dengan yang lain. Surat konfirmasi saldo piutang adalah surat pernyataan yang berasal dari perusahaan kepada debitur untuk memberitahukan secara langsung kepada akuntan publik yang memeriksa ikhtisar keuangannya mengenai benar atau tidaknya saldo piutang pada tanggal tertentu seperti yang disebutkan dalam surat tersebut. Terdapat dua jenis surat konfirmasi, yaitu berdasarkan sifat suratnya dan jenis transaksinya. Yang pertama, surat konfirmasi piutang berdasarkan sifat suratnya. Berdasarkan sifat suratnya, surat konfirmasi piutang terdiri dari konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif adalah surat konfirmasi yang dikirim oleh akuntan publik di mana debitur diminta mengirim balasannya kepada akuntan publik, baik jika setuju maupun jika tidak setuju atas saldo dalam surat konfirmasi. Berikut contoh surat konfirmasi positif. Sedangkan surat konfirmasi negatif adalah surat konfirmasi yang dikirim oleh akuntan publik kepada debitur di mana pihak debitur meminta mengirim balasannya langsung kepada akuntan publik jika tidak setuju atas saldo dalam surat konfirmasi. Berikut ini contoh dari surat konfirmasi negatif. Yang kedua, surat konfirmasi berdasarkan jenis transaksinya. Adapun jenis-jenis surat konfirmasi piutang berdasarkan jenis transaksinya antara lain, yang pertama, konfirmasi piutang akhir bulan. Dalam konfirmasi ini, yang diinformasikan kepada pelanggan hanya saldo akhir bulan tertentu saja. Yang kedua, konfirmasi satuan piutang. Dalam konfirmasi ini, yang diinformasikan kepada pelanggan adalah saldo awal 1 bulan. Selanjutnya, yang ketiga, konfirmasi faktur yang belum terbayar. Dalam konfirmasi ini, yang diinformasikan kepada pelanggan hanya faktur yang belum dibayar. Setelah surat konfirmasi ini dikirim, biasanya pihak debitur akan segera mungkin mengirim surat balasan, di mana surat balasan ini berisi surat persetujuan jumlah saldo piutang atau bisa jadi berupa komplain bahwa jumlah saldo piutang tersebut tidak cocok dengan jumlah catatan piutang yang dimiliki oleh debitur. Surat balasan kemudian dianalisis dengan melakukan pengecekan bukti transaksi dan dokumennya, serta menganalisis pengunduran jangka waktu pembayaran piutang. Berikut ini contoh pelaporan rekapitulasi piutang. Terima kasih telah menonton video pembahasannya. Jangan lupa like and subscribe untuk mendukung channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk melihat video-video terbaru di channel ini.